Oke, baiklah penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan memberikan soal yang menarik yang berkaitan dengan elektrostatika atau listrik statis. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada plat yang atas positif, muatannya yang bawah negatif. Terus kemudian ada elektron ditembakkan dari sisi kiri, pas di tengah-tengah plat, tapi secara horizontal. Kecepatan awalnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, terus kemudian ternyata di dalamnya diketahui ada medan listrik sebesar 0,01 volt per meter. Massa elektron diketahui, muatannya diketahui. Nah, nanti kalau ditembakkan mendatar, kan nggak mungkin mendatar. Karena ada suatu gaya Coulomb, akhirnya dia ditarik ke atas, melengkung ke atas, dan jatuh di plat positif. Yang ditanyakan adalah berapa jarak horizontalnya itu. Jadi yang ditanyakan X-nya itu berapa, begitu. Nah, dasar teorinya adalah seperti ini. Nah, saya ingatkan lagi mengenai dasar teori supaya mudah mengerjakan soal ini. Masih ingat ya teori GLB, gerak lurus beraturan. Untuk mencari jarak, rumusnya akan pakai V kali T ya. V kecepatan, T itu waktunya. Kalau GLBB mencari jarak, rumusnya akan S sama dengan apa? VOT plus setengah AT kuadrat. VO kecepatan awal, A itu adalah percepatannya. Nah, saya juga mengingatkan kalau misalkan di sini ada medan listrik homogen dalam suatu ruang, terus kemudian ada muatan positif, maka muatan itu akan mendapat gaya dengan arah gaya sesuai arah medannya. Tapi kalau negatif berlawanan dengan arah medannya. Berapa gaya Coulomb yang dialami muatan yang terletak di dalam medan listrik? Lah rumusnya kan gini, Q kali E ya. Muatannya dikalikan medan listriknya, kan gitu ya. Nah, ini dasar teori yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, karena dasar teori ini sudah saya jelaskan, mari kita pecahkan problem ini ya, kita cari solusinya. Nah, kita tahu bahwa elektron ini akan mendapat gaya Coulomb yang arahnya ke atas. Kalau digambar seperti ini. Karena elektron itu dapat gaya Coulomb arahnya ke atas, perhatikan ya, elektron itu negatif, sedangkan plat yang atas itu positif. Lah negatif dengan positif kan ditarik. Jadi ada gaya yang arahnya ke atas, kan nggak mungkin elektron melintas lurus terus, karena ditarik gaya ke atas sehingga dia melengkung ke atas lintasannya seperti ini. Loh, di sini kan ada gaya berat, elektron punya berat. Iya memang punya berat, tapi masanya terlampau kecil. 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, kalau beratnya kan M kali G dikalikan 10 ya, percepatan gravitasi. Itu masih 9 kali 10 pangkat min 30 Newton. Jadi terlalu kecil beratnya, oleh sebab itu diabaikan terhadap gaya Coulomb yang ke atas ini. Jauh lebih besar gaya Coulombnya daripada masanya. Jadi kalau begitu beratnya elektron ini diabaikan terhadap gaya Coulomb. Jadi nggak usah digambar, langsung gaya Coulombnya aja yang digambar. Jadi dia melengkung ke atas. Jadi dia melengkung ke atas seperti ini lintasannya jatuh di sini. Nah nanti yang ditanyakan adalah X-nya, jarak horizontalnya itu. Nah oke, sekarang mari kita perhatikan gerakannya untuk yang ke arah vertikal ya. Gerak vertikalnya itu adalah gerakan GLBB. Kenapa GLBB? Karena ada gaya FY itu. Nah kita ingat bahwa gayanya FY itu adalah M dikalikan AY. Nah, sedangkan gaya Coulomb yang dialami karena di sini itu ada medan listrik yang mengarah dari atas ke bawah. Nah, inilah kalau saya gambar arah medan listriknya dari plat positif menuju plat negatif seperti itu ya. Jadi gaya Coulomb yang dialami oleh elektron itu adalah Q dikalikan dengan E ya. Nah, M dikalikan dengan AY, jadi AY-nya dapatnya adalah QE per M. Nah, karena GLBB berarti rumus basicnya S itu kan VOT plus setengah AT kuadrat. Tapi ini elektron bergerak ke arah sumbu Y ya. Yang vertikal dianggap sumbu Y. Jadi jarak tempuhnya nanti 0,8 cm itu. Jadi S-nya diganti Y. Nah, sedangkan VO-nya diganti VO ke arah Y kali T plus setengah. Ini juga AY gitu kan, T kuadrat. Tetapi elektron ini ditembakkan secara mendatar ya. Kalau secara mendatar, berarti VO ke arah X itu sama dengan VO-nya, sedangkan VO ke arah Y itu tidak ada, 0. Tidak ada komponen ke arah Y-nya. Jadi ini 0 ya, dikalikan T plus setengah, AY-nya itu QE dibagi dengan M kali T kuadrat.
Jadi ini Y sama dengan 0, ya. Nah, ini berarti HE per 2M kali T kuadrat, berarti T kuadrat 2MY per HE. Nah, sekarang kita tinggal main hitung-hitungan saja kan ini. 2M, massa elektron 9, 10 pangkat min 31. Y-nya itu ini ya. Jadi 0,8 cm itu kalau jadikan meter, kalikan 10 pangkat min 2. Nah, Q-nya itu 1,6, 10 pangkat min 19 kulum. Perhatikan tanda min nggak perlu dimasukkan di sini ya. Harga mutlaknya aja. Atau nilai mutlaknya. Kalau E-nya adalah 10 pangkat min 2 volt per meter. Nah, sekarang kita tinggal nyoret, coret, coret, coret. Ini juga dicoret. Akhirnya kita dapatkan ini 9 kali 10 pangkat min 12. Jadi T-nya itu ketemu 3 kali 10 pangkat min 6 sekon. Wah, gampang banget ya mencari T-nya. Oke, kita sudah menemukan waktu elektron untuk mencapai plat positif. Ini waktunya sudah diketahui ya, sejak gerakan awal sampai jatuh di plat positif. Waktunya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 sekon. Ini modal untuk menghitung X-nya, jarak jatuh horizontalnya itu. Nah, kalau kita menghitung X-nya gampang. Lihat, analisis gerakan ke arah horizontal. Itu kan GLB, karena pada arah horizontal ini nggak ada gaya. Gayanya tadi kan ke arah vertikal, gaya kulumnya. Jadi karena gaya horizontal nggak ada gaya, berarti konsepnya GLB. Kalau GLB itu S-nya adalah V kali T. S-nya diganti X ya, V-nya VX kali T. Lah V-nya itu apa? Ya VO itu kali T. Lah VO kita apa ya? VO itu ya. VO itu dikalikan T. Jadi VO-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5. T-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini 12 kali 10 pangkat min 1 alias 1,2 meter. Inilah jarak jatuh elektron pada plat positif. Sangat mudah sekali kan?